Baik, terkait dengan materi aset accounting. Oke, unit 5 ya. Oke, materi tentang unit 5 ini ngejelasin tentang apa? Di unit 5 ini tentang aset accounting itu berisi materi tentang pengenalan atas aset master record dan pengaruh posting pada aset master record ya. Jadi di unit 5 ini kita belajar berbagai transaksi yang berhubungan dengan aset. Kalian ada bayangan dong aset itu apa? Yang masuk ke dalam kategori aset itu akun-akun apa saja ya, sambil kita bayangin ya. Oke, di unit 5 ini kita akan belajar kalau misalnya kita mau melakukan penginputan atas transaksi yang berhubungan dengan aset, kemudian penginputannya itu dilakukan dengan menggunakan aplikasi SAP, apa aja nih yang harus kita perhatikan? Apa saja tahapan-tahapan yang harus kita lewati? Nah, kurang lebih seperti itu ya gambaran dari unit 5. Nah, terus poin yang kedua, belajar tentang Asset Explorer Report, yaitu rangkuman aset yang sudah diposting, jadi recordnya itu apa aja ya, historinya, kemudian aktivitas perencanaan untuk suatu aset. Oke, terus nanti juga kita akan belajar tentang tahapan penutupan, penutupan pada tutup buku ya, pada akhir periode fiskal. Nah, apa aja yang perlu diperhatikan ketika kita mau melakukan prosedur penutupan yang berhubungan dengan aset. Oke, ini tujuan pembelajarannya, mampu mengelola aset master record, bisa menjelaskan peranan klasifikasi aset, menjelaskan peranan area depresiasi. Ingat ya, kalau kita lagi ngobrolin tentang aset, berarti pasti ngomongin tentang depresiasinya, ya, karena aset itu nilainya biasanya semakin turun, makanya harus diperhitungkan tentang depresiasinya. Kemudian melakukan posting atas berbagai transaksi aset, mencetak daftar inventory, dan membuat lembar aset historik. Nah, ini yang akan kita pelajari di unit 5. Kemudian untuk exercise-nya yang di-cover di unit 5 itu adalah exercise 17, 18, dan 19. Exercise 17 sudah saudara lakukan di 2 minggu yang lalu ya, tentang aset master data. Oke. Oke, jadi ada 3 exercise ya di unit 5 ini. Oke, saya jelaskan sekilas tentang master record dalam aset accounting. Oke, apa nih? Mari kita lihat ya. Oke, jadi di awal pembelajaran unit 5 ini dijelasin tentang konteks dalam bisnis ya. Bahwa ceritanya si IDES, si perusahaan yang jadi contoh di ERP ini ya, ceritanya itu dia memperoleh sebuah gedung baru di dekat lokasi Waldorf. Iseng saya browsing Waldorf itu apa, ternyata suatu daerah ya di Jerman. Tuh saya sampai googling tuh nggak sih di Wikipedia, apa sih Waldorf ya. Nah, jadi ceritanya si IDES ini beli gedung baru, mungkin buat kantor, mungkin buat pabrik ya. Dan si gedung ini diperkirakan memiliki umur ekonomis 50 tahun. IDES perlu mencatat aset master record atas gedung tersebut. Kalian pernah ke Jerman nggak? Saya belum pernah ya. Kalau di Jerman itu bangunan-bangunannya ini ya kuno-kuno ya, bagus ya, estetik. Oke, coba kita lihat ya berikutnya tentang aset. Setiap aset dimiliki oleh company code dan bisnis area. Dengan demikian, setiap ada postingan untuk masing-masing aset, entah itu akuisisi atau pemerolehan aset baru ya, penghentian aset, depresiasi, itu pasti diposting berdasarkan company code dan bisnis area tertentu. Jadi misalnya kalian nih bayangin ya, oh aku mau posting bahwa si IDES ini beli aset baru, terus dipostingnya di company code 1000 misalnya ya. Terus habis itu kita mau posting bahwa si aset tersebut udah dihentikan. Berarti ketika kita mau memposting aktivitas penghentian aset tersebut, kita harus nginput lagi company code-nya berapa ya.
Company code kalau lupa nanti nggak nge-link sama data yang ketika kita nginput akuisisi. Gitu. Apakah saya bicara terlalu cepat? Apakah bisa diikuti ya? Kira-kira gitu deh. Pokoknya setiap aktivitas itu harus ada company code dan bisnis area-nya. Harus kita input ke dalam sistem ya, karena klasifikasinya berdasarkan itu ya. Oke, let's go kita lihat klasifikasi aset. Oke, klasifikasi aset adalah kriteria utama saat mendefinisikan suatu aset. Setiap aset pasti dikategorikan dalam suatu kelompok aset. Dalam kategori aset, kita dapat menentukan parameter kendali tertentu. Contoh, misalnya kita bilang, oh kategori 4.000 untuk aset under construction, atau kita kenal dengan istilah konstruksi dalam pengerjaan. Ya, misalnya kategori 5.000 atau kepala 5 ya, untuk low value aset atau aset dengan nilai kecil. Kelompok 6.000 atau kepala 6 itu untuk kelompok aset yang tidak berwujud ya. Terus kategori 7.000 atau kepala 7 untuk aset lease atau lease aset. Aset yang digunakan untuk disewakan ke pihak lain untuk menambah income perusahaan. Jadi kita kalau menggunakan sistem itu kita kelompokkan kelompok-kelompok aset itu berdasarkan kelompoknya berdasarkan angkanya ya. Tentu aja kalau besok kalian kerja di perusahaan terus nanti pegang bagian accounting, si angka ini bisa berbeda-beda ya. Nama atau nomor digitnya atau jumlah digitnya itu juga sangat bervariasi ya. Ada yang pakai 4 digit. Kalau misalnya kita di PA itu pengantar akuntansi itu mungkin digitnya masih berapa ya, 1000 atau 100 atau 120. Jadi cuma 3 digit ya, atau 4 digit. Nanti kalau di perusahaan beneran nih, bisa juga jumlah digitnya tuh sampai 5, sampai 6, sampai 7, tergantung kebutuhan si perusahaan itu. Jadi yang namanya penomoran untuk akun itu nggak bisa kalian hafalkan. Karena ketika kalian masuk ke dalam perusahaan, mereka punya aturan masing-masing dan bisa jadi sangat berbeda jauh dengan apa yang kita pelajari saat kita di kuliah gitu ya. Ada perusahaan yang mengelola jumlah akunnya banyak banget ya, sampai ribuan. Mungkin perusahaannya udah gede, terus udah punya anak-anak perusahaan ya, cabang-cabangnya banyak. Ada juga yang memaintain jumlah akunnya itu sedikit, sangat tergantung pada kebutuhan si perusahaan itu gitu. Nah, ini di sini saya tambahin gambar tentang aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud itu contohnya apa? Apakah berhubungan dengan dunia gaib? Oh, tidak ya. Contohnya adalah kayak franchise, license, brand name ya. Siapa kalian yang pernah pergi ke OB? OB itu apa? OB itu outlet biru, sebuah toko di dekat daerah Selokan, ya dekat kampus itu, yang dia itu jual apa tuh, baju-baju, ada sepatu, ada jaket ya, kayak apa ya, outwear gitu ya, dan di situ tuh harganya murah-murah ya, kayak kaos tulisannya branded gitu ya, tapi harganya tuh cuman 50.000, 75.000, padahal dia menempelkan logo-logo perusahaan yang udah terkenal, misalnya Nike, Adidas gitu kan. Itu sebenarnya saya bingung deh. Sebenarnya itu pelanggaran paten nggak sih ya? Karena itu kan orang beli suatu produk itu karena ngelihat mereknya, ya nggak sih? Oh, gue mau beli sepatu merek Nike nih misalnya. Karena gue tahu kalau Nike itu kualitasnya bagus, gitu ya, awet, bertahun-tahun, nggak rusak, nggak jebol. Tapi ketika sebuah toko itu ngejual barang, dia nempel brand tertentu, padahal itu fake atau palsu, terus gimana? Itu pelanggaran apa enggak sih? Padahal itu kan termasuk intangible aset buat suatu perusahaan tertentu gitu. Menurut kalian gimana? Entahlah ya. Tapi si OB ini, si outlet biru ini udah berdiri bertahun-tahun dong. Dan dia punya pelanggan banyak,
Kalau liburan pasti penuh. Kok tahu, Bu? Tahu. Soalnya rumah saya daerah-daerah situ ya, dekat-dekat situlah. Jadi entahlah bagaimana. Oke, baik lanjut ya. Oke, tentang penilaian aset. Nah, coba kita lihat tentang aset di tahun 2005. Waduh, sekarang udah 2022 nih, udah jadul banget ya. Ini saya ambil dari buku dari modulnya ya, modul ERP. Saldo aset dan transaksi perlu dievaluasi secara berbeda untuk beberapa keperluan tertentu. Berikut valuasi yang berbeda yang bisa digunakan. Misalnya satu, untuk keperluan bikin laporan keuangan berdasarkan ketentuan regional. Bikin laporan keuangan untuk keperluan perpajakan, untuk keperluan pengendalian atau untuk costing, pengendalian biaya ya. Apakah si laporan aset ini sesuai dengan anggaran, melebihi anggaran atau enggak ya. Itu maksudnya untuk terkait pengendalian. Terus untuk keperluan laporan keuangan paralel bagi laporan keuangan grup untuk menghitung nilai pengganti ya. Oke, dalam sistem SAP, area depresiasi disimpan dan dikategorikan berdasarkan per aset dan area depresiasi, per komponen nilai individu, misalnya saldo, depresiasi, dan nilai buku. Oke, ini contohnya seperti ini ya. Misalnya nilai asetnya itu 100.000, lalu didepresiasi 40.000. Berarti nilai sisanya adalah 60.000 ya. Dari 100.000 dikurangi 40.000, masih gampang ya. Ini semuanya adalah contoh dari penghitungan nilai sisa ya. Ada yang untuk keperluan depresiasi, ada yang buat keperluan legal, ada yang untuk keperluan penghitungan biaya, jadi untuk keperluan internal ya, sehingga di sini kalau kita lihat nominalnya itu beda antara buat keperluan laporan keuangan sama untuk keperluan pihak internal ya. Oke. Oke, lanjut. Dalam aset master record, berbagai data untuk kepentingan valuasi disimpan. Kita bisa menggunakan berbagai metode untuk prosedur bisnis, antara lain metode depresiasi yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kalian tahu ya, kalau depresiasi itu metodenya ada macam-macam. Ada depresiasi yang bisa bikin laba perusahaan itu kelihatan tinggi, atau ada juga metode depresiasi yang bikin laba perusahaan itu kelihatan rendah. Nah, kita bisa pilih nih metode depresiasi mana yang kira-kira sesuai dengan ketentuan perpajakan atau tujuan perusahaan. Misalnya, nggak mau deh kelihatan labanya gede-gede banget, nanti bayar pajaknya mahal. Oh, berarti dipilih metode tertentu yang sesuai dengan tujuan tersebut. Ya. Oke, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau kita mau memposting depresiasi. Ya. Yang harus didepresiasi apa nih? Itemnya apa dalam aset tersebut? Terus kira-kira perkiraan masa ekonominya atau umur ekonomisnya berapa? Biasanya kalau di perusahaan itu udah ada kelompok-kelompoknya ya. Misalnya kelompok gedung depresiasinya berapa tahun, didepresiasi untuk berapa tahun, terus estimasinya berapa lama dia bisa dipakai dan seterusnya. Kemudian kayak mesin-mesin ya, mesin-mesin itu diestimasi dulu, dia kira-kira bisa kepakai selama berapa tahun ya, sebelum rusak, butuh reparasi dan lain sebagainya ya. Atau misalnya kendaraan, nah tergantung kendaraannya dibelinya baru atau second ya. Kira-kira dia bisa beroperasi normalnya itu selama berapa tahun ke depan. Jadi harus dihitung dulu. Oke, kemudian tanggal pertama kali didepresiasi mau kapan? Sebenarnya kalau lebih mudah tuh dihitungnya 1 Januari ya. Tapi kadang-kadang kan ada juga nih aset yang kita peroleh atau perusahaan peroleh itu di tengah-tengah tahun. Misalnya tanggal 21, bulan apa nih sekarang nih? 21 Mei. Nah, itu kan nanggung banget di tengah-tengah. Nggak tanggal 15, nggak tanggal 1 ya. Nah, itu juga perlu diperhatikan ketika kita menginput terkait dengan depresiasi ini.
Oke, dan seterusnya ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya tentang grup dan subgrup aset. Apa ini? Oke, mari kita lihat. Jadi ini ceritanya bahwa aset itu dikelompokkan ke dalam grup dan subgrup. Oke, nantinya pengelompokan ini akan menentukan tingkat depresiasi yang akan dikenakan pada aset tersebut. Ya, biasanya ini sangat penting dalam industri tertentu, misalnya komunikasi. Kalau industri komunikasi itu kan biasanya butuh peralatan banyak, asetnya banyak ya, dan cara atau metode mendepresiasinya tergantung si aset itu dikelompokkan ke kelompok apa. Oke, kita lanjut ya ke materi yang kedua. Yang exercise 17 kalian udah menjalankan di pertemuan 2 minggu yang lalu ya. BTW saya tuh lupa ya posting tugas assignment untuk pertemuan 2 minggu yang lalu. Jadi tadi saya assign di web sebelum saya mulai kuliah ini dan saudara bisa upload tugas atau pekerjaan kalian nanti deadline-nya masih jam 9 malam ya, jangan lupa. Oke, next ya, kita lanjut ke transaksi akuntansi standar dalam aset accounting. Transaksi akuntansi standar dalam aset accounting. Oke, lanjut. Kalian bisa menyimak sambil lihat modul juga ya. Ini saya rangkum dari modul. Oke, konteks dalam bisnis. Nah, ini masih nyambung ceritanya sama yang 2 minggu yang lalu. Bahwa ceritanya si IDES itu membeli gedung ya. Nah, terus IDES akan melakukan posting atas gedung yang nilainya 1 juta euro sebagai akuisisi atas penambahan aset baru dan suatu liabilitas pada vendor agency pagar-pagar. Oke. Nah, untuk tipe transaksi ini kan ceritanya kita mau menginput atau memposting gedung ya, atau memposting pembelian gedung dengan nilai tertentu. Nah, berarti kita bisa menggunakan posting key-nya adalah 70 dan 75. Oke. Tipe transaksi membedakan karakteristik berbagai posting aset, misalnya pembelian, penjualan, memo kredit, akuisisi internal, jurnal penyesuaian, penghentian tanpa pendapatan, dan depresiasi. Jadi, kalau kita mau bikin postingan atas suatu aset, terkait dengan apapun, entah pembelian penjualan, apakah memo kredit, atau akuisisi internal itu kita membeli aset, tapi asetnya itu kita beli misalnya dari anak perusahaan atau dari induk perusahaan sehingga masuk ke dalam kategori internal. Nah, seperti ini kita akan pakai posting key biar cepat ya. Posting key-nya itu 70 dan 75. 70 untuk debit dan 75 untuk kredit. Nanti kita coba praktekkan ya. Oke, kemudian terkait dengan transaksi aset. Nah, untuk transaksi aset, baik akuisisi maupun penghentian, akuisisi itu ketika kita beli ya, atau ada aset baru yang kita peroleh ya, dapat diposting dalam berbagai cara, menyesuaikan dengan aturan organisasi dan bisnis di perusahaan. Bisa tanpa vendor atau PO, bisa pada suatu vendor spesifik, misalnya kita ingat ya vendornya siapa, namun tidak mengacu pada suatu PO, atau bisa juga melalui material manajemen menggunakan fungsi PO, goods receipt, dan invoice receipt. Oke, jadi caranya bisa bervariasi ya. Kalau misalnya kita ingat vendornya siapa, kemudian nomor PO-nya kita punya, nah kita bisa input. Tapi kalau misalnya kita lupa, aduh kapan itu vendornya siapa ya pakainya ya, atau nomor PO-nya berapa ya, nah itu kita bisa pakai metode yang lain. Oke, kemudian coba kita lihat tentang aset under construction atau konstruksi dalam pengerjaan. Saya jelasin dulu apa yang dimaksud dengan konstruksi dalam pengerjaan ya. Jadi misalnya gini nih, misalnya perusahaan lagi pengen bikin gudang baru ya.
bikin gudang baru supaya bisa menampung inventory lebih banyak. Jadi kita perlu perluasan gitu ya. Nah, ketika si gedung itu masih dalam tahap pengerjaan, secara akuntansi kita bisa mengakui bahwa itu aset punya perusahaan. Ya kan? Karena kan kita udah beli bahan, kita udah ngontrak si siapa tuh pekerjanya, ya kan? Nah, tapi kalau secara akuntansi kita baru bisa mengakuinya berdasarkan persentase penyelesaian. Misalnya nih, si gudang itu diestimasi bakalan selesai selama 6 bulan ke depan. Oke, dan sekarang baru jalan 1 bulan. Nah, itu. Nah, kita masih tahu nih, oh besok kalau si gudang ini udah kelar, kira-kira nilainya berapa nih? Misalnya 1 miliar gitu ya, yang gampang lah ya. Oke, sekarang baru kelar 1 bulan ya, berarti 1/6. Terus kita kalikan dengan nilai totalnya 1 miliar. Jadi baru bisa kita masukin. Oh, karena baru 1/6 selesainya atau penyelesaiannya, kita bisa input di dalam kategori aset. Apa namanya akunnya? Aset under construction atau konstruksi dalam pengerjaan. Nilainya berapa yang kita posting? Yang kita posting adalah 1/6 dari total nilai ketika sudah selesai itu. Sebenarnya untuk penilaian aset under construction ini ada beberapa metode ya. Ada persentase penyelesaian, ada jumlah atau biaya yang udah dikeluarkan, dan ada yang lain lagi. Mungkin kalian pernah belajar mungkin di apa tuh? AKM atau AKL. Nah, itu ya. Coba diingat-ingat lagi. Nah, intinya yang mau saya highlight di sini adalah bahwa ketika perusahaan itu punya aset, aset biasanya kalau under construction berarti dalam bentuk gedung ya, itu masuk ke dalam kategori aset. Dan, nah coba kita lihat ya, biaya untuk aset under construction bisa dikelola dengan 2 cara. Oke, bisa lewat investment management, bisa juga dikategorikan sebagai aset under construction. Kita langsung posting di asset accounting. Ya. Ketika aset mulai lengkap, telah lengkap atau udah kelar gitu ya, gedungnya udah selesai dibangun, udah konstruksinya udah komplit ya, maka pada saat itu si accounting harus membuat master datanya, harus mulai melengkapi data-datanya, itu asetnya kategorinya masuk ke dalam apa ya, kita pindah dari klasifikasi aset under construction ke apa tuh, misalnya building atau gudang atau apalah ya, masuknya kategori apa secara spesifik. Nah, nilai dari akun aset under construction harus dilunasi ke satu atau lebih aset lengkap. Biayanya didistribusi ke satu atau lebih aset dengan bantuan settlement rule atau aturan pembayaran. Kalian tahu kan kalau punya proyek gedung atau rumah ya, biasanya pembayarannya itu per termin ya. Misalnya biayanya ke kontraktornya berapa? Misalnya 800 juta gitu ya. Biasanya dibikin beberapa termin pembayaran. Sepertiga dulu, sepertiga, terus sepertiga lagi. Nah, itu yang maksudnya di poin B ya. Ketika semuanya udah dilunasi, baru kita bisa mengakui bahwa si aset itu sebagai aset full yang sudah selesai di komponen aset. Oke, ini gambarnya saya ambil dari modul ya. Jadi cara yang pertama di kategori investment order, yang kedua itu langsung dimasukin ke asset acquisition. Oke, kita lanjut. Apa nih? Nah, berikutnya subbab yang berikutnya adalah tentang aset explorer. Kalian tahu Dora? Dora di Explorer. Ini aset explorer. Apakah ada kesamaan? Oh, tentu tidak ya. Aset explorer adalah tampilan dari aktivitas atas suatu aset tertentu yang meliputi transaksi yang telah diposting atas suatu aset yang sudah direncanakan dan depresiasi per area maupun per periode tahun fiskal. Oke.
Jadi navigasinya di SAP itu seperti ini bentuknya ya, Asset Explorer. Nah, nanti ada informasi-informasi yang bisa kita cermati tentang suatu aset tertentu. Kalau misalnya kalian lihat nih, wait, nih ya, nih company code-nya berapa nih? 1000. Terus ada nomor asetnya berapa secara spesifik ya. Nah, kemudian ini apa lagi nih? Ini ada informasi-informasinya ya. Ada plan value, book value, transaction selama satu periode itu apa aja. Kemudian depresiasinya. Oke. Tampilannya kalau di SAP jadinya kayak gini ya. Yang di sisi sebelah kiri itu petanya kalau disederhanakan. Oke, lanjut ya. Oke, exercise 18. Nanti saya skip dulu ya, saya jelasin untuk materinya dulu aja biar nyambung. Oke, lanjut dulu ke subbab yang terakhir, yaitu tentang prosedur penutupan dalam aset accounting. Oke. Nah, apa tuh yang dimaksud dengan prosedur penutupan ya? Jadi kalau di perusahaan biasanya setiap akhir tahun sih sebenarnya ya. Tapi prakteknya di perusahaan bebas ya, tergantung kebiasaan perusahaan itu. Ada yang ditutup setiap akhir bulan, akhir semester, ada juga yang akhir tahun. Tapi yang wajib banget sih yang akhir tahun ya. Jadi ceritanya si IDES ini menjalankan depresiasi dan membuat beberapa laporan aset termasuk aset historisit. Nah, si closingan ini terbagi ya. Closingan dapat terbagi dalam dua tipe pekerjaan. Yang pertama sesuai aturan legal dan yang kedua secara teknis dan organisasional. Ini juga gambarnya saya ambilkan dari modul. Ada beberapa tahapan yang perlu dikerjakan. Ya, coba kita lihat ya, apa aja nih. Coba yang pertama, nih yang nomor 1 ya. Take inventory. Oke, take inventory. Kalau ngomongin tentang inventory atau persediaan, ya, biasanya di perusahaan itu pasti dilakukan yang namanya stok opnam, ya. Saya pernah bilang kalau jadi accounting di perusahaan itu yang namanya akhir tahun itu harus melakukan yang namanya stok opnam persediaan. Biasanya dilakukan per tanggal 31 Desember. Jadi kalian kalau mau jadi accounting harus kuat imannya ya. Akhir tahun nggak bisa jalan-jalan ya karena harus masuk kantor. Oke. Biasanya dilakukan menjelang akhir tahun, pas ditutup tahun, tutup buku 31 Desember, atau boleh juga sih di awal tahun, misal tanggal 2 Januari, tapi harus ngitung ada mutasi atau enggak dari tanggal 31 sampai tanggal 2. Ya, yang paling tepat sih pas tanggal 31 Desember menjelang akhir jam kerja gitu ya, ngitung inventory. Nah, terus dari kita setelah melakukan stok opnam, ya, kita bandingkan sama record yang ada di komputer atau di aplikasi. Kalau misalnya ada selisih nih, baru kita posting koreksi, ya. Misalnya selisihnya itu karena ada beberapa barang di gudang yang sudah nggak layak untuk dijual, udah gompel-gompel, rusak, ya, udah expired, nah itu kan harus kita keluarkan dari inventory ya. Ngapain juga dimasukin ke inventory, kan nggak bakal laku dijual, ya kan? Makanya harus kita hapuskan. Nah, makanya kita perlu melakukan koreksi ya, supaya yang ada di catatan akuntansi itu persis sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di gudang. Jadi yang ngikutin itu akuntansinya ngikut kondisi di gudang ya. Kita harus sajikan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Oke. Terus tahap berikutnya yang di legal task itu adalah depreciation posting run atau kita proses
penghitungan depresiasi ya secara sistem. Lalu yang tahap ketiga adalah membuat aset historis. Aset historis. Ya. Nanti kita bikin laporan tentang historinya aset. Ya, misalnya ada mutasi-mutasi atau kita ngecek depresiasinya udah ke posting setiap bulan atau belum gitu ya. Atau pas tanggal tertentu harusnya kita posting kita posting depresiasi atau kita harusnya ngeposting bahwa itu asetnya keluar, kita cross check udah bener apa belum semuanya ya. Oke, terus kalau di sisi organisasional, coba kita lihat ya. Yang pertama adalah rekonsiliasi antara bagian finance, FI itu finance ya, AA itu aset sama buku besar. Kita cross check 3 catatan itu harusnya sinkron semua. Terus kemudian posting periodik ke balance sheet account. Lalu yang tahap berikutnya adalah closing atau penutupan di akhir tahun buku. Wah, banyak ya pekerjaan accounting di akhir tahun buku. Ya, seperti itulah. Oke, saya lanjut. Oke. Aset closing atau penutupan aset pada akhir tahun. Jadi pada saat periode akhir tahun, ini kita lagi ngomongin yang spesifik tentang akun aset ya. Meliputi pekerjaan sebagai berikut. Pertama, posting depresiasi. Kita harus ngecek ya, depresiasinya udah diinput apa belum, jangan sampai ketinggalan ya. Karena biasanya nih depresiasi itu kita inputnya di akhir periode ya. Ingat, yang namanya depresiasi kan atas setiap asetnya. Kurang lebih banyak ya asetnya ya, kecuali aset-aset yang habis dalam 1 tahun ya. Kalau yang bertahun-tahun pasti kita depresiasikan kan. Dan asetnya itu yang kita depresiasi nggak cuma satu jenis doang ya. Banyak yang harus kita depresiasikan. Jadinya jangan lupa dan jangan sampai ada yang kelewat. Aduh, buat mobil belum kita posting depresiasinya mateng kan. Jadi kita harus cross check udah komplit apa belum depresiasinya ya. Dan nilai aset secara penuh. Terus yang kemudian nomor 2, ada nggak aset yang mengandung error atau belum diposting secara lengkap. Error itu misalnya kita nulis atau posting transaksi ternyata nominalnya salah atau pembebanan akunnya salah, salah kamar nih atau salah kategori. Nah, itu juga termasuk error. Jadi kita harus ngecekin lagi semua transaksi yang berhubungan dengan aset. Udah bener semua apa belum? Dari sisi akunnya sudah tepat atau belum? Dari sisi nominalnya juga ya. Udah sesuai atau belum. Misalnya harusnya ditulis 01, kita tulis 10. Nah, itu error juga ya. Harus kita perbaiki sebelum diperiksa sama auditor ya. Biasanya kedua program tersebut dieksekusi pada saat yang sama. Program penutupan akhir tahun dilakukan sesaat setelah auditor menyelesaikan pekerjaan mereka dan ketika general ledger atau buku besar siap untuk dilakukan penutupan tahun buku. Oke. Jadi akan lebih aman buat perusahaan itu ngecekin semua sebelum kena atau jadi temuan dari si auditor ya. Oke, saya lanjut. Ini kayaknya udah slide-slide terakhir ya, tentang prosedur awal tahun buku. Jadi kalau di slide sebelumnya itu prosedur tutup buku per 31 Desember atau awal Januari. Nah, sekarang prosedur awal tahun buku, yaitu awal-awal Januari ya. Kita buka buku yang baru ya kan. Nah, apa aja yang harus dilakukan yang terkait dengan aset nih ketika kita buka lembaran baru ya, membuka tahun buku yang baru. Oke. Pada awal tahun fiskal yang baru, penyesuaian teknikal dilakukan, yaitu membandingkan angka transaksi di aset accounting dengan nilai yang terkait dalam GL account. Terus menghitung persediaan, kemudian diposting penyesuaian apabila ada koreksi yang perlu dilakukan. Ini berkaitan sama yang tadi ya, yang
pada saat penutupan tahun buku. Kalau misalnya pada saat tutup buku itu kita udah bikin dan kita udah posting ke laporan keuangan, nah di awal tahun buku itu kalau misalnya ada jaga-jaga ada mutasi ya, kita perlu lakukan lagi stock of none. Kemudian yang ketiga, depreciation posting run dilakukan untuk memposting depresiasi ke general ledger. Lalu nomor 4, sistem melakukan periodic posting ke dalam akun neraca saldo, kemudian menjalankan year-end closing program. Tahap berikutnya adalah membuat aset history sheet yang menampilkan nilai buku awal dan akhir dari aset dan transaksi-transaksi yang terkait di dalamnya. Oke, kalau misalnya kalian tertarik jadi accounting, mungkin sekarang ngelihatnya, aduh ribet banget sih. Tapi tenang aja, ketika kalian jadi junior accounting, pasti diajarin kan sama atasan kalian. Dan sekarang semuanya tidak dikerjakan secara manual, dibantu oleh sistem, jadi nggak usah takut ya. Oke, berikutnya kita pindah ke area spesifik dalam aset, yaitu inventory ya, atau persediaan. Nah, persediaan ini kategorinya macam-macam ya, bisa persediaan barang dagang, ada persediaan bahan baku, ya, persediaan barang setengah jadi, persediaan barang jadi, ya macam-macam. Nah, semuanya masuk ke dalam inventory. Oke, kita dapat membuat satu atau lebih daftar persediaan dalam sistem SAP untuk proses persediaan. Daftar tersebut nanti akan diberikan pada karyawan yang melakukan tugas berkaitan dengan persediaan atau stock of none ya. Para karyawan ini mencatat semua selisih di daftar tersebut dan meneruskannya ke departemen akuntansi. Para karyawan di bagian akuntansi nanti akan memasukkan koreksi yang diperlukan ke dalam sistem. Jadi sebenarnya stock of none itu sebenarnya prosedur yang wajib ya untuk semua aset, nggak cuma inventory. Kalian bayangin kalau petty cash itu juga harus di stock of none. Terus kas di bank itu juga kita harus rekonsiliasi, ya kan? Yang namanya persediaan barang dagang juga. Terus kalau misalnya ada aset-aset yang lain kayak mesin, kendaraan, meja, kursi, itu secara bertahap, secara periodik itu harus dicek, ya kan? Kalau nggak dicek secara periodik, nanti tiba-tiba, loh, kok mejanya tambah berkurang ya? Loh, kok meja yang di sini kemana ya? Waduh, gawat ya. Rawan akan pencurian kalau nggak secara periodik dihitung atau di stock of none. Ya. Kalau untuk aset yang ada di perusahaan, di kantor, itu biasanya 1 tahun sekali sih. 1 tahun sekali udah cukup untuk periode stock of none. Tapi kalau inventory, nah ini mungkin lebih ketat ya, karena inventory itu kayak nyawanya perusahaan. Apalagi kalau kalian bayangin ya, untuk perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur, inventory itu nilainya gede banget. Jadi kalau misal ada hilang-hilang, nah itu pasti ngefek ke total asetnya. Ya. Oke, mari kita lihat depreciation posting run. Apakah itu? Oke. Jadi ini adalah suatu menu di dalam SAP yang ketika kita klik nanti secara sistem akan memposting semua transaksi depresiasi ya. Jadi ini memudahkan kita daripada kita posting depresiasinya satu persatu yang akan sangat riskan terjadi kesalahan atau kelalaian. Ada menu depreciation posting run yang bisa secara otomatis nanti berpengaruh terhadap general ledger. Oke, lanjut aset history sheet. Ya, apa tuh? Evaluasi paling penting dan paling lengkap dalam proses penutupan. Dalam laporan keuangan, struktur dari aset history sheet disusun berdasarkan persyaratan spesifik untuk setiap negara tertentu. Oke. Setiap versi aset history sheet berisi berbagai
pengelompokan historisit sebagai berikut. Ada nilai buku, akuisisi, retirement. Intinya adalah berisi data-data tentang suatu aset tertentu. Ya. Oke, udah. Lanjut ke exercise 19, habis itu selesai. Oke. Baik, itu materi dari unit 5 tentang pengelolaan aset di dalam SAP ya. Kita akan coba kerjakan untuk exercise berapa tuh? 18 dan 19 di pertemuan hari ini ya. Oke, baik. Mungkin sebelum kita lanjut ke exercise berikutnya, exercise 18 dan 19, saya akan break dulu, mungkin sekitar 5 menit ya, supaya kalian bisa buka SAP-nya, kemudian login, dan nanti kita coba step-stepnya bareng-bareng. Ya, saya break dulu. Jam 1.45 ya, nanti kita mulai lagi untuk pengerjaan exercise 18 dan 19. Oke.